Seluruh mayat-mayat yang mereka temukan di SS Orang Medan ini memiliki ekspresi wajah yang sama, yaitu ekspresi ketakutan, Wak. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah cerita misteri, lebih ke konspirasi juga nih, yang menyangkut sebuah sarana transportasi, yaitu kapal. Kisah tentang hantu kapal pada umumnya yang seperti kita ketahui paling apa sih, Wak? Flying Dutchman kan? Yang telah diturunkan dari satu generasi pelaut ke generasi selanjutnya selama berabad-abad. Tapi ternyata nggak itu aja, Wak. Ada satu fenomena maritim yang dikenal sangat misterius. Oh, cicak ini ya, orang mau syuting di situ dia mencek-cek. Nanti kalau lagi yang diketahui nama wak aku nggak ada ditengok mau aku gara-gara kau. Ih, tengoklah muka aku, jangan muka cicak. Ini cicak lewat lagi, awas lah. Kan sampai mana tadi kan? Fenomena misterius ini terjadi di sebuah kapal yang bernama SS Orang Medan. Familiar dengan namanya? Sangat melekat sekali dengan Indonesia kan? Iya, Wak, karena juga SS Orang Medan ini dikenal sebagai kapal kargo misterius yang konon berasal dari Indonesia. Kenapa dia misterius? Karena seluruh awak atau kru yang bertugas di kapal itu ditemukan tewas secara misterius, dan tidak lama setelah ditemukan, kapal itu tiba-tiba karam di Selat Melaka tanpa diketahui sebabnya. Kapal ini menjadi sebuah legenda di dunia maritim. Di kalangan maritim, kapal ini juga dikenal sebagai kapal kematian atau death ship. Kok bisa kayak gitu? Sekarang aku mau ngajak kalian untuk mengintip sedikit sejarah dari kapal SS Orang Medan ini ya. Tapi sebentar. Sebelum aku mulai ke kisahnya, aku mau ngenalin kalian sebuah online shop yang sudah mensponsori video ini, yaitu neshicashshop.id. Dimana di online shop ini kalian bisa dapetin casing yang lain daripada yang lain, karena kalian itu bisa custom pakai wajah kalian loh, atau wajah orang-orang yang kalian sayang. Bisa anak, suami, istri, orang tua, sampai pacar kalian nih, ha. Tapi aku maunya suami sama anak aku, Wak, gimana? Bisa, Wak, jangan sedih. Di sini tuh kalian bisa cetak foto sampai 2 wajah sekaligus loh. Selain itu untuk bahannya jangan diragukan lagi ya. Di sini tuh pakai bahan anti knock case di setiap sudutnya untuk mencegah kerusakan jika berbenturan, Wak. Bentuknya itu mica full di belakang dan sampingnya itu bisa diganti-ganti warna loh. Lucu-lucu lagi warnanya. Selain itu, Wak, nggak cuma itu aja loh. Kalian tuh juga bisa sertakan nama kalian di sini. Bisa horizontal atau vertikal, bisa tiduran atau tegak, dan juga bisa bebas pilih warna dan font loh. Jadi tinggal pilih kalian mau foto aja, nama aja, atau malah dua-duanya. Bisa, Wak. Nggak cuma itu aja, Wak. Di sini kalian juga bisa custom pop socket atau phone grip untuk sandaran atau pegangan HP kalian di belakang HP kalian ini loh. Sama juga bisa pakai wajah kalian, anak kalian, suami kalian tuh, ha? Kalau aku sih pakai foto ponakan aku, Davi. Ya Allah, kau lucu kali kau, Bapak. Tapi kuat nggak, Wak? Kuat, dijamin, karena pop socket ini pakai lem yang super kuat. Dan kalau misalnya kalian mau ganti nih, masih bisa dicabut, Wak. Tapi memang hati-hati. Waktu dicabut sih emang bekas, Wak, ya kan, karena dia pakai lem super kuat kan. Tapi jangan sedih, bekas lemnya itu bisa kalian bersihin pakai tisu basah aja. Gosok pelan-pelan, nanti bersih lagi, Wak. Nggak cuma itu aja, kalian juga bisa custom pakai motif-motif yang kalian mau atau motif yang sudah tersedia di sini. Jangan sedih, Wak, di sini juga menyediakan banyak variasi, yaitu softcase dan hardcase. Lengkap kali kan di sini, ya Allah, geram aku, ha. Harganya sangat terjangkau, Wak. Mulai dari 65.000 sampai 150.000 aja kalian udah bisa dapat casing custom kesukaan kalian. Cus, Wak, bisa langsung cek Instagramnya di neshicashshop.id. Linknya aku sertakan di description box di bawah. Selamat berbelanja. Nah gitu, Wak, ya sedikit sponsor. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke sejarah kapal SS Orang Medan ini ya, Wak. Check it out. Jadi, Wak, menurut laporan yang beredar luas, tepatnya pada bulan Juni tahun 1947, tapi ada juga yang mengatakan kalau kejadian ini terjadi di bulan Februari tahun 1948. Jadi ada 2 laporan, di mana pada saat itu ada beberapa kapal-kapal yang melintasi rute perdagangan Selat Melaka yang terletak antara pantai Sumatera dengan Malaysia. Tentunya di tahun 1948 itu kan belum ada alat komunikasi kan, Wak. Jadinya untuk berkomunikasi antara daratan atau antara kapal, saat itu menggunakan peralatan yang dapat menerjemahkan sebuah ketukan menjadi bahasa sandi atau yang lebih dikenal dengan istilah kode Morse. Nah, beberapa saat sebelum SS Orang Medan ini tenggelam, ada banyak sekali kapal di perairan itu yang tiba-tiba menerima sinyal SOS atau kode Morse tadi yang berasal dari SS Orang Medan. Bahkan ya, Wak, sinyal Morse dari SS Orang Medan ini dapat langsung ditangkap oleh pos pantau milik Belanda dan Inggris di Selat Melaka itu. Dalam sinyal SOS itu berisikan pesan, SOS dari Orang Medan, kami mengapung. Semua ABK termasuk kapten meninggal. Mungkin kini seluruh kru kapal pun meninggal. Dan setelah pesan tersebut disampaikan, pesan terakhir dari sang pengirim yang mengaku berada di atas SS Orang Medan pun mengatakan, aku mati. Dan pesan itu adalah pesan terakhir yang didapat dari SS Orang Medan ini.
Sesaat setelah menerima pesan SOS itu, satu kapal berbendera Amerika Serikat yang paling dekat dengan titik SS Orang Medan ini, yaitu kapal SS Silver Star, segera menuju ke tempat di mana SS Orang Medan berada setelah mereka mencoba mengirimkan balasan kepada SS Orang Medan itu. Karena tidak ada balasan, kapten dari kapal SS Silver Star segera membentuk tim khusus untuk memberikan bantuan. Kemudian dalam beberapa jam untuk menyusul SS Orang Medan, dari kejauhan Silver Star sudah melihat kapal SS Orang Medan mengambang naik turun di atas gelombang. Ketika Silver Star mendekati kapal tersebut terlihat sangat tidak terurus atau buruk. Mereka mencoba memperhatikan sekitar kapal, dan kru Silver Star memperhatikan tidak ada tanda-tanda kehidupan di geladak kapal tersebut setelah mereka mencoba meneriaki orang-orang yang ada di kapal itu. Karena tidak ada jawaban, tim khusus ini memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Namun sesampainya di atas kapal, para awak SS Silver Star sangat terkejut karena mereka menemukan tidak ada tanda-tanda kehidupan di kapal itu. Yang mereka lihat hanyalah mayat yang bergelimpangan di dek dan anjungan kapal SS Orang Medan. Tidak cuma mayat manusia yang mereka temui, tapi juga ada mayat anjing yang ditemukan antara mayat-mayat yang sudah meninggal. Dan setelah menyusuri kapal, kru Silver Star ini menemukan jasad dari kapten tidak berada di ruang kemudi, Wak. Tapi kapten kapal ini berada di jembatan, sementara mayat-mayat dari perwiranya ini bergelimpangan di sekitarnya. Gak cuma di situ aja, Wak, tapi masih banyak juga awak dari kapal SS Orang Medan bergelimpangan di ruang kemudi dan ruang grafik. Selain itu juga mereka menemukan petugas komunikasi yang masih berada di posnya dalam kondisi yang sudah meninggal dengan jari yang masih bertumpu di telegrafnya. Kemungkinan orang inilah yang memberikan sinyal kepada kapal-kapal yang ada di perairan itu. Anehnya, yang membuat kru Silver Star ini kaget dan keheranan, seluruh mayat-mayat yang mereka temukan di SS Orang Medan ini memiliki ekspresi wajah yang sama, yaitu ekspresi ketakutan, Wak. Di mana terlihat tubuh mereka ini memiliki kulit yang sangat pucat dengan keadaan gigi yang rapat tapi bibirnya kebuka. Mata mereka melotot dan dengan lengan terjulur seperti sedang mencengkram sesuatu untuk menghalau hal yang ada di depannya. Gak cuma di situ aja, di bawah geladak kapal, mereka kembali menemukan banyaknya mayat dengan ekspresi wajah yang sama, Wak. Tapi selain itu juga ada keanehan di mana ketika kru Silver Star mendekati palka kapal, ruangan yang biasa digunakan untuk nyimpan ikan tua bagian bawah, mereka merasakan suhu yang sangat dingin sampai-sampai suhu udara yang berada di palka itu mencapai 43 derajat Celcius. Dan gak sampai itu aja, sebagian mayat-mayat yang bergelimpangan tersebut seperti sedang menuju ke sebuah titik sebelum mereka meninggal. Kru Silver Star ini berpikir mereka mau menuju ke sebuah titik untuk menjauhi palka tersebut, karena di palka itu tidak ditemukan mayat satu orang pun, Wak. Dan ketika mereka periksa pun, tidak ada satupun mayat ditemukan mengalami cedera parah atau badan yang sudah membusuk. Dan juga tidak ada ditemukan setetes darah pun atau bekas perkelahian di mayat-mayat kru Orang Medan ini. Dan mereka juga memperhatikan tidak ada sedikit pun kerusakan dari kapal tersebut. Dan setelah melihat banyaknya mayat-mayat ini, kru SS Silver Star dapat melihat dengan sangat jelas bahwa kru-kru Orang Medan ini pasti sangat menderita sebelum kematian mereka. Setelah melihat keanehan di kapal ini, akhirnya kapten dari Silver Star memutuskan untuk membawa SS Orang Medan ke tepian dengan cara mengikat seutas tambang besar di haluannya dan disambungkan ke kapal SS Orang Medan. Setelah bersama-sama mencoba menggandengkan kedua kapal ini, tiba-tiba salah satu kru kapal Silver Star ini melihat ada asap yang mengebul dan membumbung tinggi dari lambung kapal SS Orang Medan. Dan nyawa nggak lama kemudian, di balik asap tersebut ada api yang tiba-tiba menyambar, dan karena panik dan takut jadi korban nih, akhirnya para kru Silver Star memutuskan untuk memutuskan tali pengikat mereka. Dan kapal SS Silver Star pun berusaha kabur dari kapal SS Orang Medan, dan tidak lama kemudian SS Orang Medan pun terbakar dengan hebat. Dan ketika seluruh kru Silver Star ini selamat berada di kapal mereka, kapal SS Orang Medan pun meledak, Wak. Dan tidak lama kemudian kapal itu pun karam di Selat Melaka. Akhirnya setelah kejadian tersebut, para kru Silver Star pun langsung merasa kebingungan, kaget,
mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke pelabuhan. Dan sesaat setelah kru kapal Silver Star ini sampai ke pelabuhan, kejadian matinya para kru sampai dengan meledak dan karamnya kapal SS Orang Medan ini beredar luas di media dunia, khususnya di sepanjang rute perdagangan Hindia, yang pastinya menimbulkan banyak sekali spekulasi yang bermunculan dan banyak juga penelitian yang dilakukan untuk mengusut dan mencari tahu penyebab kematian para kru ini serta tenggelamnya kapal kargo misterius ini, Wak. Sama seperti pertanyaan yang sangat mendasar, apa sebenarnya yang terjadi di SS Orang Medan ini kan? Sebelum kita beralih ke teori-teori seputar SS Orang Medan ini, kita harus lebih tahu apa aja keanehan-keanehan yang berada di kapal ini. Yang pertama tadi kan mayat-mayat yang ada di kapal itu meninggal dalam ekspresi yang sama, yaitu ekspresi ketakutan kan. Dan yang kedua, setelah dilakukan penelitian, Wak, ternyata kapal SS Orang Medan ini tidak pernah tercatat di catatan resmi kemaritiman dunia. Bahkan tidak ada satupun jejak bukti tertulis yang mengarah ke kapal ini. Akhirnya beberapa peneliti langsung berspekulasi di mana mereka mengatakan bahwa SS Orang Medan ini kemungkinan berasal dari Sumatera, Indonesia. Karena nggak usah mereka, kita aja setelah membaca nama itu udah sangat familiar kan, Wak? Orang, dimana dalam bahasa Indonesia orang itu apa? Manusia. Dan Medan, yaitu nama kota terbesar di Pulau Sumatera. Kalau digabungkan berarti manusia dari Medan, ya kan? Tapi walaupun sudah berhasil diartikan dari nama kapal tersebut, tetap aja, Wak, nggak ada catatan resmi yang menyebutkan keberadaan atau eksistensinya si kapal ini. Asik main catut-catut nama Indonesia aja, tapi kita nggak tahu kenapa nih. Sampai-sampai, Wak, ada seorang penulis dan sejarawan yang bernama Roy Benton yang sudah melakukan penyelidikan besar-besaran untuk menguak apa yang terjadi di kapal ini pun tidak menemukan hasil. Dia sudah mencoba mencari sumber dari kapal ini ke berbagai pihak, tapi hasilnya nihil, Wak. Sampai-sampai ada seorang profesor yang bernama Profesor Theodor Sisdorfer telah menganalisa kasus ini lebih dari 50 tahun, yang juga dia ini memimpin sebuah buklet Jerman berjumlah 32 halaman yang ditulis oleh seorang penulis bernama Otto Mielke dengan judul Kapal Kematian di Laut Selatan. Di buklet ini, mereka berhasil mengumpulkan informasi seputar kronologi dari kapal tersebut. Tapi asal muasal kapal ini mereka nggak juga menemukan, Wak. Yang mereka temukan hanyalah bukti bahwa kapal SS Orang Medan ini telah diisi oleh bertonton zat-zat yang sangat membahayakan dan ilegal, Wak. Nah, dari sinilah si Benton, peneliti yang pertama tadi, berhasil menyimpulkan beberapa penyebab-penyebab karamnya kapal SS Orang Medan ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk melihat ke beberapa teori-teori seputar karamnya kapal SS Orang Medan ini dari si Benton dan peneliti-peneliti yang lainnya, Wak. Check it out! Yang pertama adalah misi rahasia dari Unit 731. Benton dan beberapa peneliti lainnya mengeluarkan hipotesis di mana mereka mengatakan bahwa SS Orang Medan ini mungkin terlibat dalam operasi penyelundupan bahan kimia seperti potasium sianida dan nitrogliserin, di mana zat-zat ini merupakan bahan peledak, Wak. Bahan kimia ini diciptakan dari sebuah badan khusus rahasia bernama Unit 731. Unit 31 ini dikenal oleh penduduk terdekat dengan sebutan sarang kanibal, di mana Unit 31 ini didirikan pada tahun 1932 oleh seorang ahli bakteriologi dari Jepang yang memiliki ide brilian tapi sesat. Penemu ini bernama Shiro Ishii. Unit 731 ini dirancang untuk menjadi departemen penelitian dan pengembangan rahasia yang satu-satunya agenda mereka adalah menciptakan bentuk senjata kimia yang paling mematikan yang diketahui oleh manusia dengan harapan dapat memperoleh kemenangan. Shiro Ishii itu mendirikan Unit 731 ini, atau dikenal dengan Unit Tonggo, selama Perang Tiongkok-Jepang kedua, Wak. Di sanalah para ilmuwan divisinya si Ishii ini melakukan beberapa eksperimen biologis yang paling menyedihkan kepada umat manusia di Perang Dunia Kedua. Dan yang lebih tidak dimaafkan, komplotan rahasia ini mencoba eksperimennya ini menggunakan manusia-manusia yang tidak bersalah, termasuk wanita dan bayi. Dilaporkan oleh si Benton, Unit 731 ini sedang membuat senjata kimia untuk memenangkan perang. Dan eksperimen mengerikan dan tidak manusiawi ini dilakukan kepada tahanan Australia, Amerika, Rusia, Cina, dan Inggris yang tidak berdaya, Wak.
Karena memang jika dilihat dari mayat-mayat yang ada di situ, menurut SS Silver Star pun, dari bentuk wajah dan keperawakan mayat-mayat tersebut, gak ada yang seragaman, Wak. Ada sebagian yang sepertinya berasal dari ras-ras yang berbeda. Nah, kenapa bahan-bahan ini dikemas di SS orang Medan? Padahal sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk menerbangkan zat-zat ini pakai pesawat terbang untuk menuju ke laboratorium rahasia mereka nih. Nah, Benton ini berspekulasi kemungkinan mereka ini memutuskan untuk membawa zat-zat ini dengan menggunakan kapal yang lambat dan tidak mencolok sebagai kapal barangnya Belanda dengan alasan keamanan dan persembunyian. Takutnya kalau dibawa dari atas, dari udara, bisa meledak langsung. Ketahuan nih sama musuh. Gak ditembak kok meledak. Berarti mereka sudah menciptakan sesuatu yang membahayakan nih. Kalau dari kapal kan gak langsung kelihatan tuh. Nah, dari sinilah Benton menduga air laut yang berada di Selat Melaka itu bisa saja memasuki ruang kapal, kemudian bereaksi dengan muatan-muatan zat-zat kimia tadi, sehingga membuat para kru itu mati lemas. Dimana pada titik ini, air asin yang melaju kencang bereaksi dengan nitrogliserin ini, sehingga menciptakan efek ledakan yang akhirnya menyebabkan kehancuran utama dari kapal SS Orang Medan. Dan ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh mayat-mayat tersebut diduga adalah ekspresi ketika menahan gas beracun yang masuk ke tubuh mereka. Seolah-olah gas itu sudah mengganggu pernafasan mereka dengan gangguan yang sangat dahsyat, sehingga ekspresi yang muncul di wajah mayat-mayat tersebut seolah-olah sedang menahan sakit dari gas beracun yang mereka hirup. Nah, dari teori pertama ini timbul pertanyaan, apakah mungkin ini adalah nasib dari awak-awak kapal SS Orang Medan yang tidak sengaja menjadi korban dari pertemuan air asin dengan zat beracun itu, sehingga mereka menghirup gas beracun kemudian meledak? Atau mungkin ini merupakan upaya percobaan dari unit 731 untuk melihat reaksi jika zat ini terkena oleh air asin, sehingga mengorbankan awak-awak yang tidak bersalah ini. Awak-awak kapal, bukan awak aku. Nggak serius dulu. Bisa jadi kan, Wak? Dari dua kemungkinan ini, mana yang lebih memberatkan menurut kalian? Bisa komen di bawah. Sekarang kita beranjak ke teori kedua. Teori kedua adalah serangan dari makhluk luar angkasa. Pada tahun 1953, seorang peneliti bernama Maurice K. Jessup berhipotesis bahwa kru-kru yang ada di Orang Medan mungkin telah diserang oleh makhluk luar angkasa dengan alasan yang tidak diketahui. Teori ini digunakan oleh Maurice ketika melihat bukti nyata bahwa tidak ada penyebab alami dari kematian kru-kru tersebut karena tidak ada setetes darah pun atau luka perkelahian, dan juga dilihat dari ekspresi mayat-mayat tersebut, di mana mereka sepertinya ketakutan ketika melihat makhluk luar angkasa tersebut. Ditambah lagi banyak mayat-mayat dengan lengan terjulur ke depan seolah-olah menahan serangan yang ada di depannya. Nggak sampai di situ aja, Wak. Setelah mendengar keterangan dari suhu udara yang sangat dingin yang dirasakan oleh beberapa kru-kru dari Silver Star di bagian palka kapal tersebut, diduga di palka itulah makhluk itu datang, Wak. Karena cuma di situ aja lah mayat-mayat nggak ditemukan. Malah banyak mayat-mayat ini yang seolah berlari menjauh dari palka itu. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Teori ketiga adalah penyebab alami, di mana ada peneliti yang mengatakan mungkin sebenarnya di SS Orang Medan ini tidak berisi zat-zat beracun. Hanya saja kru yang berada di situ mengalami asfiksia atau gangguan yang disebabkan oleh terganggunya fungsi paru-paru yang diakibatkan oleh awan metana yang sangat berbahaya yang muncul dari celah di dasar laut, sehingga meracuni para awak sebelum akhirnya menelan kapal. Walaupun sebenarnya penjelasan ini tidak masuk akal, karena teori ini tidak bisa menjelaskan penyebab dari gemuruh super dahsyat yang dilihat oleh awak Silver Star ini, ada juga kemungkinan lainnya, Wak. Bisa jadi gara-gara kebakaran boiler. Seorang penulis bernama Vincent Geddes, dalam bukunya pada tahun 1965, dia mengatakan bahwa sepertinya SS Orang Medan ini mengalami peristiwa kebakaran dalam sistem boiler mereka, atau gangguan di ketel uap yang berfungsi untuk mengubah air dan uap yang ada dalam kapal itu. Geddes mengklaim bahwa karbon monoksida bisa bocor dan menyebabkan kematian semua orang yang ada di atas kapal tersebut, yang akhirnya memicu meledaknya kapal itu. Walaupun sebenarnya teori ini tidak disepakati oleh banyak peneliti, tapi kemungkinan ini diduga bisa saja terjadi. Dan teori terakhir adalah hoax.
Karena Wak, yang melihat itu kan hanya kru-kru dari Silver Star. Mereka tidak ada bukti dokumentasi atau membawa satu mayat aja dari situ. Jangankan mayat, bangkai, kerangka, atau apapun lah yang berada di SS Orang Medan ini tidak berhasil mereka bawa, sehingga menyulitkan penelitian seputar apa yang terjadi di SS Orang Medan ini kan. Dikarenakan tidak adanya titik temu dan penjelasan ilmiah dari semua penelitian yang sudah dilakukan, banyak orang yang mulai meragukan berita atau cerita seputar SS Orang Medan ini. Tidak sedikit orang mengatakan bahwa cerita tenggelamnya SS Orang Medan ini hanyalah hoax atau karangan dari kru-kru Silver Star. Kasian kali lah, udah niat bantu dibilang hoax lagi. Ya karena kan nggak ada bukti. Tapi, walaupun sudah dikatakan hoax, Wak, banyak orang di beberapa kapal, sampai dengan di pos pantau Belanda dan Inggris tuh, mendapatkan sinyal SOS dari seseorang yang berada di SS Orang Medan ini. Sama seperti yang didapat oleh Silver Star. Tapi tetap aja, Wak, karena tidak ada catatan dari pihak manapun terkait kepemilikan dan segala sesuatu yang ada di kapal ini, benar atau tidaknya cerita seputar SS Orang Medan sampai saat ini pun masih menjadi misteri. Namun pastinya, jikapun ada, jikapun benar, bangkai kapal tersebut tetap membisu di dasar Selat Melaka, dan sayangnya sampai saat ini pun tidak ada satupun pihak yang berniat untuk menariknya ke permukaan untuk tujuan penelitian. Jadi itu tadi, Wak, seputar teka-teki maritim ini. Kasus ini tuh cukup menarik itu loh buat aku. Dan memang cuma informasi itu aja yang bisa aku dapatkan. Kalau mungkin di antara kalian sudah pernah mengulik soal kasus ini dan mau menambahkan sedikit informasi yang aku sampaikan, boleh banget komen di bawah, Wak. Dan gak bosan-bosan aku nanya gimana menurut kalian. Apakah sebenarnya yang terjadi di kapal SS Orang Medan ini? Apakah memang mereka ini digunakan sebagai eksperimen dari unit 731 itu? Atau mungkin ini kejadian yang tidak disengaja? Atau mungkin memang betul ada makhluk luar angkasa yang mengunjungi kapal tersebut sehingga memusnahkan orang-orang yang ada di situ? Bisa banget komen di bawah, Wak. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Follow aku di Instagram, Wak, Nadia Omara. See you in next video. Bye!